Bab 4171. Perebutan panggung tinggi. Kakak seperguruan Kyu. Teman seiman Kyu. Melihat Erik muncul di panggung tinggi ini dengan senyum, Derek, Rico dan yang lainnya menatap dengan mata terbelalak, seolah disambar petir, hampir tidak dapat mempercayai mata mereka. Sebelumnya Erik terlempar ke dalam badai pasir kuning aneh. Para kultivator tidak punya cara untuk menyelamatkannya, hanya bisa menyaksikan Erik menghilang dalam padang pasir, dan mereka dibawa oleh perahu roh ke sini. Dan setelah bertanya kepada kultivator lain, mereka baru mengetahui bahwa gurun pasir kuning sepertinya sangat besar. Ada orang yang penasaran dan berjalan ke kedalaman gurun selama 10 hari. Hasilnya hampir terbunuh oleh iblis monster dan harus melarikan diri dalam keadaan malang. Oleh karena itu, siapapun merasa bahwa mungkin tidak akan bertemu Erik dalam waktu singkat. Hasilnya tanpa diduga, Erik tidak hanya muncul kembali di depan semua orang begitu cepat, tetapi juga bertemu di tempat ini. Bertemu kembali dengan Erik, semua kultivator Mingzu berdiri dengan penuh semangat dan mengelilinginya. Kakak seperguruan Kyu, apakah kamu baik-baik saja beberapa hari ini? Di antara kerumunan, Rico yang paling emosional dan matanya sedikit merah. Lumayan, bagaimana dengan kalian? Kami baik-baik saja. Teman seiman Siong mengatakan bahwa kami tidak dapat membantu bahkan jika kami kembali. Lebih baik menunggu di sini, jadi kami hanya bisa mendoakanmu di sini. Rico berkata dengan rasa bersalah. Teman seiman Kyu, sepertinya kamu berhasil lolos dari bahaya, selamat. Susan juga berjalan mendekat sambil tersenyum. Gurun pasir kuning terlalu jauh dari tempat ini, dan setelah kamu terlempar, tidak ada yang tahu kemana kamu dibuang, bahkan jika mencari, seperti mencari jarum dalam tumpukan jerami. Aku tidak membiarkan Rico dan yang lainnya pergi menyelamatkanmu, kamu tidak akan menyalahkanku, bukan? Tentu saja tidak, Erik tersenyum dan menggelengkan kepala. Walaupun Rico dan yang lainnya bisa sampai di pinggiran gurun pasir kuning, bisa masuk ke pusat atau tidak, bahkan jika suatu hari mereka sampai di kota pasir, dirinya sudah lama pergi. Setelah basa-basi sejenak, Erik mengubah topik menjadi hal penting. Putri Sulung, kita adalah yang terlebih dulu keluar kota, mengapa kamu, Tetua Jing, Rico dan yang lainnya tidak berada di panggung tinggi di tengah? Erik memandang Susan dan bertanya. Kultivator paruh baya sebelumnya mengatakan bahwa kapal terbang membawa mereka dan mendarat langsung di panggung tinggi tengah. Lagi pula, area itu seharusnya adalah hadiah bagi beberapa orang kota kuno yang meninggalkan kota. Hasilnya sekarang di panggung tinggi tengah itu, orang-orang yang duduk bersila di sana adalah Kaisar Klan Naga Sisik, serta Tetua Cui dan Kenny. Sebaliknya, Susan dan yang lainnya, tidak ada yang mendarat di atas. Mengungkit hal ini, wajah semua kultivator terlihat sedikit masam. Susan juga menghela napas ringan. Maaf teman seiman Kyu, aku gagal melindungi Tetua Jing dan yang lainnya dan kehilangan posisi. Mereka bertindak dan merebut panggung tinggi kalian. Erik mengerutkan kening dan bertanya. Berniat bertindak, tetapi dihentikan oleh Putri Sulung. Tetua Jing berkata dengan serius. Kakak seperguruan Kyu, sebenarnya bukan Putri Sulung yang harus disalahkan, itu adalah ketidakmampuan kami bukan tandingan klan naga sisik, itu sebabnya kami diusir oleh mereka. Awalnya kami akan diusir ke atas panggung, Putri Sulung dan Kaisar Beruanglah yang bersikeras membuat kami tetap tinggal di tempat ini. Rico berkata. Bagaimana dengan Tetua Cui dan yang lainnya, berdasarkan apa mereka bisa berada di tengah? Erik mengangkat alisnya dan berkata. Jika klan naga sisik mengandalkan kekuatan untuk mengusir mereka, maka Tetua Cui dan Kenny adalah hal yang sama.
Tetapi sekarang, mengapa kedua orang Mingsu ini bisa duduk bersama dengan pangeran klan naga sisik? Mengungkit tetua Cui, ekspresi wajah para kultivator Mingsu menjadi semakin kesal, banyak dari mereka menjadi pucat. Kalau begitu, Sandi bukanlah apa-apa. Mengambil keuntungan dari pihak ini, malah bekerja untuk pihak lain, sungguh memalukan bagi Mingsu. Beberapa kultivator tidak bisa bertahan dan marah dengan suara rendah, tampaknya sangat tidak menyukai tetua Cui. Kakak seperguruan, kamu juga tahu bahwa panggung tinggi di tengah adalah hadiah untuk para kultivator yang terlebih dahulu keluar kota. Semua orang yang hadir tahu bahwa itu adalah hadiah untuk kami dari Dewa Bintang, jadi kultivator klan naga sisik ingin mengusir kami dan menempati tempat ini. Tetapi dengan begitu banyak orang yang menonton di sini, mereka tidak ingin berbuat keterlaluan. Riko berbisik. Awalnya klan naga sisik masih ragu, tetapi tetua Cui dan muridnya datang. Begitu mereka datang, mereka mendukung pangeran klan naga sisik menempati panggung tinggi tengah. Dan kami adalah orang-orang Mingsu, jadi masalah ini telah menjadi perselisihan internal. Orang luar juga tidak bisa menginstruksi klan naga sisik. Dan kemudian kami diusir. Sepasang guru dan murid ini mendarat di panggung tinggi pusat tanpa keraguan. Jelas bahwa kedua pihak telah diam-diam berkolusi sebelumnya. Membawa klan luar, mengambil keuntungan dari pihak ini, malah bekerja untuk pihak lain, bukan? Erik mencibir, sekarang dia sudah mengerti. Saat di kota kuno, dirinya sudah merasa bahwa tetua Cui dan muridnya bukanlah orang yang baik. Idiom ketika melihat keuntungan dan mengabaikan moralitas, ketika keserakahan akan uang dan keuntungan tidak terpuaskan digambarkan dengan sempurna. Mungkin di luar, guru dan murid ini bertindak sedikit lebih terkendali, tetapi dengan mengandalkan setelah berakhirnya alam jalan surga, kultivasi para kultivator akan dimusnahkan, ekspresi wajahnya tidak disembunyikan. Tidak mengatakan yang lain, demi menduduki panggung tinggi pusat untuk berlatih, menjual semua keuntungan kultivator lain dari garis keturunan yang sama kepada klan naga sisik, hal ini bukanlah sesuatu yang dapat dilakukan oleh orang biasa. Karena panggung tinggi pusat ini adalah hadiah yang diberikan oleh Dewa Bintang kepada kalian, apakah tidak ada yang dapat kalian lakukan untuk menangkalnya ketika mereka mengatakan bahwa mereka akan mendudukinya? Erik bertanya lagi. Mungkin ada, kami yang harus disalahkan atas ketidakmampuan kami. Ada segel besar di tengah panggung tinggi pusat itu, jika bisa mengangkatnya, seharusnya bisa mengendalikan panggung tinggi itu, tetapi tidak ada satupun dari kami yang bisa mengambilnya. Tetua Jing tersenyum kecut dan berkata, "Aku sudah bisa mengangkatnya." Erik menoleh dan melihat panggung tinggi pusat. Murid kakak seperguruan Qiu, tempat warisan akan segera dibuka, lebih baik sudahi saja. Melihat Erik sepertinya berniat merebut kembali panggung tinggi, tetua Jing menggelengkan kepala dan berkata, "Mengapa?" Erik menyipitkan matanya. "Jika kamu merebutnya, pasti akan menyinggung klan naga sisik, lagi pula sudah berlalu berhari-hari, kami juga sudah terbiasa, sebaiknya tetap tinggal di sini saja." "Aku bukan merebut, melainkan mengambil kembali tempat yang seharusnya menjadi milik kita." "Itu seharusnya menjadi milik kita, mengapa mereka tidak mempertimbangkan bahwa kita akan tersinggung?" "Riko, kamu dipukuli lagi bukan?" Erik memahami kekhawatiran Derek, melirik Riko dan menghela napas lagi. "Aku pikir jika kakak seperguruan bisa kembali, aku harus menyisakan tempat untukmu, oleh karena itu berdebat dengan pangeran klan naga sisik, hasilnya kultivasiku terlalu rendah dan keterampilanku tidak sebaik dia." Riko menunduk dan mengepalkan tinjunya dengan tidak nyaman. "Pemulihan kultivasi harus dilakukan selangkah demi selangkah, dan kamu terluka karena aku, bisakah hal ini dibiarkan saja?"
Erik tersenyum. Dirinya tidak terkejut sama sekali bahwa Rico melakukan hal seperti ini. Hanya saja Rico menganggap dirinya sebagai kakak seperguruan terdekatnya, dia harus melampiaskan amarah ini untuknya. Memukul orang juga harus melihat siapa orang di belakangnya. Memukul orang yang dekat dan percaya padaku, bisakah dipukul secara cuma-cuma? Hehe, anak baik, kamu benar. Kamu memiliki keberanian ini, sebaliknya membuatku meninggikanmu. Saat ini, Kaisar Beruang mendekat dengan tersenyum. Kamu benar, apa yang dimaksud merebut ketika itu adalah milikmu. Putriku memilih menyelesaikan perselisihan dan membuat satu sama lain hidup damai dan harmonis sebelumnya. Aku telah memberinya pelajaran setelah aku mengetahuinya. Namun dia sudah membuat kesepakatan dengan pihak lain waktu itu, jadi meskipun aku telah tiba, tidak baik untuk bertindak lagi. Bersambung.